Saudara, berbicara tentang baptisan, kita tidak bisa right away talk about baptisan. Tetapi kita harus berbicara mengapa baptisan itu ada. Ya, mengapa? Karena baptisan itu adalah sebagai titik pijak seseorang untuk mencapai teosis atau mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Hanya permasalahannya adalah apakah Allah itu merancangkan tentang kodrat ilahi yang akan diambil manusia itu setelah munculnya gereja pada tahun 33 Masehi ketika turunnya Roh Kudus di Yerusalem. Tidak. Tetapi jauh sebelumnya adanya gereja. Kalau saya katakan pada waktu tahun 33 itu bukan gereja sudah ada, merenovasi gereja yang sudah ada. Dapat dilihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Dapat dibaca. Mas Tarik kan? Baiklah kita, kan gitu kan? Ayo, tepat. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka diciptakanlah mereka laki-laki dan perempuan, diciptakanlah mereka menurut gambarnya. Jadi kalau kita berbicara gambar dan rupa, gambar itu adalah merupakan refleksi pantul dari bentuk aslinya. Sedangkan rupa adalah berbicara bertindih tepat dengan bentuk aslinya. Jadi dari awal Allah itu memang menginginkan manusia untuk mengambil bagian di dalam kodrat ilahi atau mencapai teosis. Dari awal. Berarti kalau demikian memang gereja sudah didirikan pada waktu ciptaan. Makanya manusia dikatakan sebagai image of the image, gambar dari sang gambar dan prototipe atau bentuk dasar daripada ciptaan itu tak lain dan bukan adalah Kristus itu sendiri. Ya? Jadi kalau demikian jelas bahwa bayang sama tentang keberadaan gereja itu sudah ada dan memang sudah diciptakan pada waktu penciptaan manusia. Nah ini kadang-kadang orang salah mengerti bahwa gereja berdiri pada tahun 33 AD. Ya kan? Pada waktu peristiwa Pentakosta itu adalah renovasi apa yang sudah ada supaya manusia bisa kembali kepada titik di mana Allah itu telah merencanakan dari semula manusia menjadi gambar dan rupa Allah. Ya. Karena itu pada waktu Yesus datang ke jagat ini, apa yang terutama ditekankan? Mendirikan gereja. Ya kan? Mendirikan gereja atau merenovasi apa yang sudah ada. Nah, coba kita lihat di dalam Matius 16 ayat 18. Sobat baca. Ayo, Mas, tarik. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Iya kan, alam maut tidak akan menguasai. Mengapa Petrus dikatakan sebagai batu karang?
Petrus, dalam bahasa Ibrani Arabik atau Petros, yang artinya batu karang. Mengapa Petrus dikatakan sebagai batu karang? Karena pengakuannya tentang Yesus sebagai apa? Anak Allah. Jadi dasarnya di situ. Karena mengatakan bahwa Yesus sebagai anak Allah, sehingga Petrus ini dikatakan sebagai batu karang. Oke? Jadi kalau demikian jelas bahwa dan pengakuan Petrus yang seperti itu bukan pengakuan Petrus sendiri, tetapi itu adalah pengakuan Allah yang bekerja di dalam kalbu Petrus, sehingga mengatakan bahwa dasar daripada gereja itu adalah Petrus pertama. Nah, ini disalahartikan oleh orang-orang Roma Katolik, mengatakan bahwa kunci daripada kerajaan Allah itu Petrus. Padahal Petrus itu menurut gereja adalah sebagai pimpinan bukan dalam kekuasaan tetapi dalam penghormatan. Kalau dikatakan Petrus sebagai pondasi atau letak di mana gereja itu didirikan, berarti bukan hanya Petrus saja tetapi para rasul lainnya yang ada di belakang Petrus. Jadi kalau demikian, yang dikatakan sebagai pilar gereja itu bukan hanya Petrus tetapi para rasul yang lain. Nah, karena itulah kalau orang Roma Katolik mengatakan Petrus yang berkuasa, enggak. Hanya milik Roma. Kalau hanya mengingat seperti itu, harusnya orang Antiokhia yang lebih berat. Ya kan? Karena Petrus itu adalah pertama kali berpijak dengan Antiokhia, bukan kepada Roma. Jadi kalau demikian gereja ini mulai dikumandangkan sebelum menjadi realita. Bahkan di dalam gereja itu ubur rampengnya pun juga dipaparkan. Jadi bukan hanya gereja saja, tetapi apa yang ada di dalam gereja itu pun juga dipaparkan secara sama. Coba kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 10 sampai 12. Yohanes 6 ayat 10 sampai 12. Kata Yesus, Ya. suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Dan Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongannya lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Ya, Yohanes 20 ayat 22. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, terimalah Roh Kudus. Coba saya ulangi dan supaya jelas. Saya itu agak kakak matanya ini sudah Yesus suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Itu berbicara apa? Memberi makan terhadap orang-orang roti kan. Lah, di situ adalah merupakan suatu bayang samar tentang perjamuan kudus.
Kan orang-orang yang ada yang makan roti ada di sekitar cawan, yaitu cawan perjamuan. Ini sudah dibayang samarkan. Ya, terus mengenai Yohanes 20 ayat 22, ini adalah berbicara tentang apa? Berbicara tentang pengakuan dosa. Itu dibayang samarkan juga. Terus kita lihat di dalam Matius 16 ayat 19. Ya. Matius 16 ayat 19. Dikatakan apa di sana? Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan dilepas di surga. Berbicara tentang apa? Pengakuan dosa. Nah, saat ini gereja sudah belum. Tetapi isi daripada gereja itu sudah ada. Perjamuan kudus, baptisan, dan lain itu di situ. Coba kita lihat juga di dalam Matius 16 ayat 19. Ya. Matius 16 ayat 19 sudah tadi ya. Terus sekarang kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 21. 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kalau demikian kita dapat melihat bahwa ada bayang samar yang telah digambarkan oleh Yesus Allah melalui banjir bandang. Ya kan? No, pada waktu itu adalah merupakan bayang samar tentang baptisan itu. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa sangat rapi Allah di dalam membangun dan mendirikan gereja itu jauh sebelumnya telah direncanakan dari semula. Bahkan dikatakan juga tentang sunat juga di dalam 2 Efesus 11 ayat 21, bahwa orang yang tidak bersunat dikatakan atau digolongkan sebagai orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang bersunat dikatakan sebagai orang atau milik daripada Allah. Lah sunat itu apa? Bayang sama tentang baptisan itu sendiri. Karena apa? Karena di dalam sunat itu orang akan masuk menjadi kelompok atau dalam lingkup Yahudi. Lah kalau kita dibaptis ini bukan menjadi orang di luar Kristus, tetapi di dalam Kristus. Jadi kalau demikian jelas bahwa berdirinya tentang gereja itu sudah dibayang-samarkan tentang apa-apa yang ada di dalam gereja, termasuk baptisan, termasuk perjamuan kudus, termasuk pengakuan dosa, dan lain sebagainya. Kenapa? Sarana-sarana ini adalah penting bagi manusia untuk kembali kepada realitas bahwa manusia memang dari awal telah ditetapkan sebagai pribadi-pribadi yang suci atau dikatakan sebagai image of the image. Dan hal itu nyata sekali kalau kita melihat di dalam Efesus 1 ayat 4. Ya, Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4. Ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, Ya. supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Ya kan? Jadi sejak awal takdir manusia itu adalah suci, murni, tak bercacat. Dengan demikian tidaklah salah kalau manusia dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Inilah gereja. Jadi sejak awal gereja ini sudah didirikan hanya karena
manusia telah menggunakan kehendak bebas secara salah, maka manusia terpisah dari Allah. Maka manusia jauh dari Allah. Maka manusia itu memutuskan diri dari Allah. Padahal Allah itu adalah sumber hidup dan kemuliaan. Putusnya manusia dari Allah bukan hidup, tapi mati. Bukan kemuliaan, tetapi kebobrokan. Lah disinilah pangkalnya mengapa Sang Sabda jadi manusia. Makanya Ignatius dari mana? Alexander pernah mengatakan bahwa Sang Sabda jadi manusia agar manusia dapat menjadi seperti Allah. Nilus pernah mengatakan bahwa manusia itu selalu keluar dari dirinya sendiri untuk mencapai sesuatu yang tidak terbatas. Siapa? Allah. Dan tidak pernah sampai. Makanya inti dari pencapaian manusia itu hanya sampai menjadi seperti Allah, tidak pernah menjadi Allah. Menjadi seperti Allah, atau dapat dikatakan mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Itu capaian daripada manusia. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah teosis itu hanya didapat ketika kita mati atau ketika Sang Sabda itu datang ke jagat kedua kali ini? Kira-kira gimana? Teosis bisa kita alami sekarang atau tidak? Ayo jawabkan, Mas Antoni. Bisa. Bisa ya? Bisa. Contohnya siapa? Serafim dari Sarot. Ya kan? Serafim dari Sarot itu sudah mencapai teosis karena apa? Badannya mengeluarkan aura terang. Bahkan dikatakan dia bisa menerangi hutan yang gelapnya bukan main. Seperti obor badannya. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Karena dia taat. Makanya di sini hidup mati raga itu perlu. Jadi badannya di sini, tetapi di kalbu juga. Ya kan, makanya dikatakan untuk mengikuti Kristus itu ada dua tahapan yang perlu dilakukan. Apa? Menyangkal diri, memikul salib, baru mengikut Kristus. Ya kan? Nah, menyangkal diri itu apa? Mengalahkan kerak-kerak dosa yang ada di dalam kalbu kita. Egois, ya, merasa benar sendiri, ketersinggungan, merasa mampu, sombong, ya kan? Kejahatan, narkoba, dan ini harus dihancurkan. Nah, ini memang perbuatan yang sangat sulit. Makanya dalam Filokalia dikatakan bahwa kita ini bak perang kembang. Artinya bahwa makin kita mendalam ke kalbu kita ini, yang kita dapat adalah kegelapan. Nah, di sana ada raksasa kalau kita bandingkan dengan pewayangan yang siap menerkam dan menyerang kita. Nah, bagaimana? Lah kita harus tancut tawondo untuk melawan itu semua. Lah bagaimana cara melawannya? Masalahnya menggunakan kekuatan kita sendiri tidak, bukan impossible. Ya kan? Kita perlu pribadi yang supernatural atau abdi kodrati. Siapa? Allah. Nah, permasalahannya adalah untuk memanggil Allah masuk di dalam kalbu di sini. Ada kos yang perlu ditanamkan di dalam kalbu kita. Kesucian, kesetiaan, ya kan? Kebersahajaan. Nah, ini perlu di dalam kalbu kita. Supaya Allah itu masuk dan mengendalikan hidup kita. Maka dikatakan di dalam Matius 16 ayat 18 tadi,
di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak dapat menguasainya. Artinya apa? Artinya bahwa selama kita menjadi gereja, tidak pernah berhenti kita diserang dan diseret oleh iblis. Ingat. Nah, inilah yang memporak-porandakan keberadaan gereja kita sejak dulu. Antar ortodok bunuh-membunuh, ya enggak? Fitnah-memfitnah, ya enggak? Setan. Makanya kita harus bisa menjaga kalbu kita. Ya, nafsu daging kita harus kita jaga. Karena apa? Karena sifat-sifat seperti ini adalah batu sandungan di dalam kehidupan kita. Hidup sebagai orang Kristen itu sangat sulit. Oke? Maka dikatakan di situ, coba kita lihat juga bahwa baptisan itu perlu untuk mencapai seperti itu. Coba kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19. Setelah bayan samar itu ditunjukkan, sekarang realita akan dinyatakan. Di dalam Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Coba dikatakan, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pergilah. Berarti kalau demikian pelanjut daripada misi Kristus adalah para rasul. Berarti kalau demikian orang lain yang tidak ada mata rantai dengan kerasulan, yang adalah murid daripada Yesus, itu tidak layak dikatakan sebagai pelanjut misi atau dikatakan sebagai penginjil. Tidak layak. Harus yang mempunyai mata rantai. Nah, setelah mereka dikumpulkan, bukan dibiarkan begitu saja, diberikan omongan-omongan yang tidak baik, bukan, tapi diinfus. Dengan apa? Dengan benih Roh Kudus. Makanya setelah kumpul, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti kalau demikian penyelenggara sakramen itu bukan Pak Citron, bukan Pak Dimin, ya, bukan, tetapi para rasul. Makanya kalau ada orang membaptis templang-templung tanpa ada suksesi rasulnya, who are you? Siapa kamu? Gerejakah kamu? Ya kan? Tidak, harus ada mata rantai, dan ini sudah ditetapkan oleh Allah. Baptislah mereka dalam nama, tidak dikatakan nama-nama, tapi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau dikatakan nama-nama seakan-akan Allah itu banyak, kan? Tapi nama, berarti Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu esensi di dalam apa? Kealahan. Nah, disinilah adalah merupakan suatu pondasi di mana kita memperoleh apa itu keselamatan di dalam hidup kita. Setelah apa? Setelah dibaptis apa? Disuruh ajarlah mereka. Apa yang diajar? Tentang Kristus. Nah, kalau demikian dari ini kita dapat menggarisbawahi bahwa Kristus ini atau para rasul adalah sebagai standar daripada suatu ajaran. Makanya kalau ada orang mengajar
mengajarkan sesuatu yang lain selain daripada apa yang kuajarkan, baik aku atau para malaikat, dikatakan terkutuk. Berat kan? Berat. Jadi sebagai imam ini berat. Must be learning man. Jangan hanya ngobrol tanpa ada suatu landasan ajaran Rasuliyah. Karena sesatnya kita, sesatnya imam akan menyesatkan yang lain dan itu membawa kita pada neraka. Dapat dibaca di dalam Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Galatia 1. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Risikonya terkutuk, terpisah, terhukum. Ya kan? Makanya harus memilih guru yang bisa mengajar, yang bisa mencerahi, yang bisa menuntun kita. Yaitu guru-guru, yaitu orang yang mempunyai suksesi Rasuliyah. Nah kalau tidak, betapa sengsaranya kita di sini sengsara, di sana juga sengsara. Jangan mau kita. Makanya humble dalam diri itu perlu untuk bisa mengatakan apa itu namakan menyangkal diri. Mengapa sih menyangkal diri sebagai titik pijak untuk mengikut Kristus? Karena dengan menyangkal diri kita ini bisa menjadi tong sampah. Karena salib itu identik dengan kesengsaraan, identik dengan pembulian, identik dengan penderitaan, identik dengan dicaci maki, identik dengan difitnah dan lain sebagainya. Itu salib. Jadi ini bukan hanya sekedar omong, ini adalah konsekuensi kita sebagai orang Kristen. Nah, kalau kita bisa menyangkal diri dari kehidupan kita ini, ketika kita dicaci, kita mendoakan. Ketika kita difitnah, kita mendoakan. Ketika kita digosipi, kita merangkul. Jangan malah memberikan suatu masukan-masukan di dalam kalbu kita, akhirnya kita tambah kotor. Jangan ini. Karena itulah kita ini perlu. Nah, kalau kita sudah bisa mengalahkan kalbu kita ini, maka ketika kita disiksa seperti Kristus, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Filipus ketika dirajam, apa yang dikatakan? Dia mengatakan yang sama. Stefanus melakukan yang sama, yaitu ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini menunjukkan kalbunya ini bersih. Kalau kalbunya nggak bersih, ya kamu katakan gitu, ya kamu lebih jahat daripada kamu. Kan gitu kan? Nah ini nggak boleh. Kalau kita ingin suci, kalau kita ingin berkenan di hadapan Allah, maka ini harus kita perangi, baru kita dapat dikatakan sebagai pengikut Kristus. Kadang orang itu berpikir mengikut Kristus hanya gampang, kalbunya tidak ditata. Setelah kalau kan tiap pagi saya ada renungan kamu. Romo tidak pernah mengkotai orang. Dada saya sendiri, kadang-kadang nangis. Rupanya menjadi orang Kristen tidak semudah ngomong, tapi implementasi di dalam kehidupan ini perlu. Ya, supaya apa? Supaya kita bersih, pikiran kita wening,
sikap kita ini betul-betul menjadi cermin bagi orang lain yang hidup di dalam kegelapan. Ya, kita lihat. Jadi kalau demikian, baptisan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena baptisan itu merupakan suatu titik pijak kita untuk menyatukan diri kita dengan Allah. Ya, tanpa baptisan maka kita impossible untuk dapat merangkul dan masuk di dalam kehidupan Allah. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa baptisan itu bukan sekedar lambang atau simbol seperti yang dibicarakan oleh gereja-gereja lain. Nah, kalau baptisan dikatakan sebagai suatu simbol, nggak pernah kita selamat. Seperti pasar dan pasaran, beda nggak? Pasar dan pasar-pasaran. Kalau pasar-pasaran ya sama dengan nggak ada pasar. Yang ada adalah mainan, ya kan? Kalau pasar tuh realita. Nah, baptisan ini adalah pengalaman real untuk kita bisa masuk di dalam kehidupan Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Makanya di dalam Roma 6 dikatakan bahwa baptisan itu adalah mengacu kita untuk masuk di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 6. Ya, dibaca yang keras. Roma 6 ayat 1 sampai 6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertobat dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya kan? Kita melihat di sana bahwa baptisan ini membawa kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Yesus 2000 tahun yang lalu melalui Roh. Yaitu kita mati dan hidup bersama-sama dengan Kristus. Berarti kalau demikian di dalam Roh itu, waktu itu nisbi, ya kan? Jadi bisa terjadi sekarang untuk menyambung apa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu oleh Roh. Makanya baptisan itu dikatakan sebagai baptisan Roh, dan baptisan Roh ini tidak ada kait-mengkait dengan bahasa semelekete. Sangkala singkil, enggak ada. Ya baptisan Roh itu, ya baptisan itu. Karena yang menyatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitan 2000 tahun yang lalu adalah Roh Kudus. Jadi kita harus sadar bahwa baptisan dan baptisan Roh itu adalah sama, namun dalam ungkapan yang berbeda. Nah, di dalam gereja yang lain katakan bahasa baptisan Roh apa? Bahasa lidah kan? Ya kan? Nah kan nggak ngerti. Nah dasarnya apa? Dasarnya adalah di dalam Yohanes 4:24. Coba dibaca. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus menyembah roh dan kebenaran. Ini peristiwanya adalah Yesus itu bertemu dengan perempuan Samaria yang menyembah di Yerusalem dan Gunung Gerasim. Ya kan? Pada waktu itu gereja sudah ada enggak? Belum.
Kalau gereja belum ada, berarti Kristus belum mati dan belum bangkit dari antara orang mati. Nah, bagaimana ini dikaitkan dengan sakramen atau dikaitkan dengan karunia basalida? Enggak. Tetapi maksud daripada menyembah dalam roh dan kebenaran adalah menyembah dalam batin berdasarkan wahyu kebenaran di dalam Kristus. Aku ini yang kamu sembah, bukan di sana, bukan di Yerusalem, di depanmu ini lah. Kan gitu. Lah ini diimplikasikan secara salah oleh orang-orang di sana. Lah gereja meluruskan, bukan seperti itu. Tetapi ini adalah menunjuk kepada wahyu kebenaran berdasarkan Kristus itu sendiri. Ya. Terus kita lihat juga di dalam Matius 3 ayat 11. Lah baptisan Kristen ini berbeda dengan baptisan Yahudi. Nah ini kadang-kadang orang kacau. Baptisan adalah tanda pertobatan. Itu bukan baptisan Kristen. Itu baptisan Yahudi namanya mikweh. Coba dibaca di sini. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Iya kan? Jadi di situ dibedakan antara baptisan Yahudi dan baptisan Kristen. Baptisan Yahudi adalah baptisan pertobatan namanya mikweh. Sedangkan baptisan Kristen adalah baptisan yang menenggelamkan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Makanya seseorang yang dibaptis oleh Yohanes harus ada penumpangan tangan. Atau orang yang dibaptis oleh Filipus yang adalah seorang deacon itu juga harus diteruskan dengan krismasi. Jadi harus ingat di sini bahwa baptisan tanda pertobatan itu bukan baptisan kita. Itu adalah baptisan orang Yahudi. Baptisan kita adalah baptisan untuk mati dan hidup bersama-sama dengan Kristus. Nah, baptisan ini mengapa sangat diperlukan? Karena di dalam baptisan itu kita masuk di dalam apa yang dialami oleh Kristus. Kematian Kristus adalah kematian kita, kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita, kenaikan Kristus adalah kenaikan Kristus. Kita duduknya Kristus di sebelah kanan Bapa adalah duduknya kita di sebelah kanan Allah Bapa. Karena apa? Karena Dia itu mengenakan totalitas kemanusiaan kita, masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Sak egen itu Sang Sabda menjadi daging, bukan menjadi manusia. Ya. Jadi di dalam baptisan inilah sangat penting di dalam kehidupan Kristen, karena di dalam baptisan ini kita ini masuk di dalam pengalaman apa yang ada di dalam Kristus. Nah, baptisan ini adalah merupakan suatu bukti kesetiaan kita kepada Kristus. Coba kita lihat di dalam Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya, Akan diselamatkan. ya akan diselamatkan. Dan yang tidak, yang tidak diselamatkan. Dari sini kita dapat melihat bahwa
baptisan atau keselamatan ini artinya adalah penyatu tunggalan kita dengan Allah melalui Kristus. Nah, juga di sini kita mengerti rupanya keselamatan itu bukan berdasarkan perbuatan baik kita, tetapi oleh rahmat pemandian kelahiran kembali. Nah, itu nyata sekali kalau kita melihat di dalam Titus 3 ayat 3 sampai 5. Coba dibaca. Titus 3 ayat 3 sampai 5. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahatan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Iya kan? Melalui pemandian kelahiran kembali. Apa ini menuju apa? Baptis. Nah, dari sinilah kita dapat melihat, kalau sampai ada orang mengatakan bahwa baptisan itu lamban, berarti orang itu tidak mau selamat. Ya kan? Berarti orang itu tetap ada di dalam ranah neraka. Karena baptisan ini adalah merupakan titik pijak kita untuk mencapai apa itu keselamatan. Makanya Maksud mengatakan bahwa baptisan ini adalah merupakan titik awal seseorang untuk mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Nah, setelah kita dibaptis, sifat-sifat lama yang hilang ketika kita berbuat dosa atau itu dikembalikan. Coba kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Tetapi Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya, itu adalah merupakan buah roh. Sifat lama kita yang diberikan pada kita ketika kita diciptakan, dikembalikan. Lah, kesetiaan di sini adalah kesetiaan mutlak. Bukan enggak mutlak. Bukan relatif. Diberikan. Ya. Kasih itu mutlak. Bukan relatif. Nah, ini diberikan kembali kepada kita ketika kita dibaptis, namanya buah roh. Jadi kalau demikian di dalam baptisan ini, kita ini dikembalikan kepada realita sebelum kita jatuh di dalam dosa. Makanya baptisan, dengan kita dibaptis, kita dijadikan sebagai anak Allah, ciptaan baru, dimuliakan, didamaikan, dan lain sebagainya, yang oleh teologi-teologi barat sana dikatakan itu konsep. Benar gak? Konsep pendamaian, konsep pemuliaan, konsep pemilihan, karena itu dikatakan konsep. Lah, kalau itu konsep, apakah itu bisa berpengaruh di dalam perilaku kita? Enggak. Makanya tidak ada orang yang mengalami pengilahian di dalam hidupnya kalau itu dikatakan sebagai konsep. Karena keselamatan itu artinya adalah hubungan pribadi antara Allah dan manusia melalui sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja. Nah, di dalam baptisan
secara prinsip kita memang diselamatkan, ya kan? Secara prinsip. Tetapi kan kita sedang hidup, kadang jatuh bangun, ya kan? Nah, karena itulah maka sakramen pengakuan dosa dikatakan sebagai baptisan kedua, artinya untuk membersihkan kembali manusia di dalam kesucian, sehingga nanti pada waktu datang kedua kali mereka bisa mengambil bagian di dalam kota ilahi. Karena itulah di dalam hidup manusia setelah dibaptis, jangan pernah mau kita dikotori. Egoisme, ya, mau merasa menang sendiri, ya kan, pertikaian dibesar-besarkan dan lain sebagainya. Itu jangan diteruskan di dalam gereja manapun, tetapi kita harus memunculkan kedamaian sukacita di dalam hati. Karena ego itu tidak membawa kita ke surga. Ya, makanya kumpulkanlah harta di surga, ngengat dan kala tidak bisa merusakkan, dan pencuri tidak bisa mencurinya. Artinya bahwa dalam kalbu kita tuh sematkan nama Allah, sematkan kesucian, pikirkan kesucian. Karena kalau tidak seperti itu, bahaya saudara. Makanya perlunya mengapa kita dikatakan setelah dibaptis di dalam Galatia 3 ayat 27 kita mengenakan Kristus, yang artinya bukan dada kita yang kita tonjolkan, tetapi Kristus yang ada di dalam hidup kita ini yang kita tonjolkan. Makanya Paulus mengatakan hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Jadi kita ini rendahlah. Ya, kita jangan sok sombong, siapapun, tetapi rendahlah, karena ini adalah merupakan titik pijak kita dapat dikatakan sebagai kaya hati. Ya, kaya hati. Nah, inilah otot itu sulit. Nah, kalau kita tidak seperti ini, saudara, kita bak ranting yang tidak menempel pada pokok anggur, ditebang dan dibakar. Dan di sini ada sana bahwa orang ortodoks tidak mesti selamat. Ya, tidak mesti selamat. Kalau jadi ortodoks mesti save. It's not like that. We have to struggle to thank that salvation in our life. Ya, kesucian perlu. Makanya puasa kenapa dilakukan? Sholat mengapa dilakukan? Pengakuan dosa mengapa dilakukan? Untuk menjaga kalbu ini loh. Ya, supaya apa? Makin bersih kalbu kita, khususnya di sini. Gereja yakinlah akan berkembang. Ya, karena dulu saya lakukan pada waktu 32 tahun yang lalu dengan Ramadhania. Banyak masalah-masalah yang ada di dalam gereja, tetapi jangan sampai ini terjadi lagi. Kalau ingin gereja ini berkembang, makanya kalbu kita tata, kita bersihkan, cara berpikir kita bersihkan. Saya mengatakan di sini harus menjadi ortodoks tegak lurus. Salah katakan salah, benar katakan benar. Tetapi persaudaraan perlu dieratkan di dalam gereja kita. Saya ingin Jawa Timur, Semarang itu satu, sebagaimana Manokwari, Sumba, Bali, kita satu linia untuk menegakkan gereja ini supaya menjadi contoh. Karena gereja itu bukan hanya olah otak, tetapi juga olah kalbu, supaya seimbang dan kita akan menjadi gereja yang besar. Amin. Percayalah, di sini akan besar. Amin. Tidak lama lagi. Amin. Kalau kalbu kita bersih. Oke? Amin. Kita siapkan hati kita untuk ke depan. Ada yang lain? Silakan. Terutama yang mau dibaptis, Pak Bambang. You want to ask? Ya.
Oke, ada lagi? Mas Tarika? Kita semangat ya. Kita kobarkan misi ini. Ya. Saya dulu mempunyai target di Semarang, harus paling tidak sampai Desember harus ada 15 orang lagi. Ya, harus. Kalau kita kerja tanpa target, kita tidak akan berkembang. Mas Anu ngeditnya harus betul-betul 1 bulan 1 buku harus muncul. Oke? Amin. Nah, harus, nggak boleh tanpa target. Oke? Oke, kita tutup dengan doa. Mas Tarika, doa penutup. Kemuliaan bagi Sang Bapa.